Halo semuanya, selamat datang di channel kita. Dan di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin agak sensitif, tapi penting untuk kita obrolin bersama. Kita akan membahas tentang negara-negara dengan prostitusi terbanyak di dunia. Tenang, kita di sini bukan untuk menghakimi, tapi lebih ingin memahami fenomena sosial ini lebih dalam. Jadi, simak terus videonya, dan tetap berpikiran terbuka ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Negara pertama yang akan kita bahas adalah Thailand. Siapa sih yang nggak tahu Thailand? Negara yang terkenal dengan keramahan penduduknya, makanan yang enak-enak, dan tentu saja tempat wisatanya yang keren-keren. Tapi di balik itu semua, Thailand juga dikenal sebagai salah satu negara dengan industri prostitusi terbesar di dunia. Banyak yang bilang kalau industri ini sudah seperti rahasia umum di Thailand. Dari pinggir jalan, bar, klub malam, sampai tempat pijat, prostitusi kayaknya gampang banget ditemuin di kota-kota besar di Thailand, terutama di Bangkok dan Pattaya. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Apakah karena faktor ekonomi, atau ada faktor lain yang melatar belakangi? Di bagian selanjutnya, kita akan coba bahas lebih dalam tentang Thailand. Selanjutnya, kita pindah ke Eropa, tepatnya ke Jerman. Beda sama di Thailand yang kesannya masih samar-samar, prostitusi di Jerman justru legal dan diatur oleh pemerintah. Loh, kok bisa? Jadi, di Jerman, prostitusi dianggap sebagai pekerjaan legal seperti pekerjaan lainnya. Para pekerja seks komersial di sana bahkan dilindungi oleh hukum dan punya hak-hak yang sama seperti pekerja lainnya. Mereka harus terdaftar, punya kartu identitas khusus, dan rutin periksa kesehatan. Rumah bordil pun beroperasi secara legal dan bayar pajak kepada negara. Sistem ini memang masih jadi perdebatan. Tapi yang jelas, pemerintah Jerman berusaha untuk mengatur industri ini agar lebih terkontrol dan mengurangi dampak negatifnya. Bagian ketiga, dari Jerman, kita lanjut ke negara tetangganya, Belanda. Negara kincir angin ini juga terkenal dengan industri prostitusinya yang legal dan diatur oleh pemerintah, terutama di kota Amsterdam. Di sana, ada sebuah kawasan yang dikenal dengan nama De Wallen atau Red Light District, yang jadi pusat industri prostitusi di Belanda. Di De Wallen, kalian bisa nemuin banyak etalas dengan lampu merah menyala yang memajang para pekerja seks komersial. Mereka menawarkan jasanya secara terbuka, dan para calon pelanggan bisa langsung negosiasi harga di tempat. Meskipun legal, pemerintah Belanda tetap mengawasi ketat industri ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Bagian keempat. Negara berikutnya yang akan kita bahas adalah Spanyol. Negara yang terkenal dengan sepak bola, tarian flamenco, dan bangunan-bangunannya yang indah ini, ternyata juga memiliki tingkat prostitusi yang tinggi, terutama di kota-kota besar seperti Barcelona dan Madrid. Berbeda dengan Jerman dan Belanda, prostitusi di Spanyol berada di area abu-abu. Artinya, tidak sepenuhnya legal, tapi juga tidak sepenuhnya ilegal. Hal ini membuat para pekerja seks komersial di Spanyol rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Meskipun begitu, industri ini terus berkembang, terutama karena banyaknya turis yang datang ke Spanyol setiap tahunnya. Bagian kelima, negara terakhir yang akan kita bahas adalah Brasil. Negara yang terkenal dengan pantai-pantainya yang indah, pesta karnaval yang meriah, dan sepak bola yang penuh semangat ini juga memiliki sisi gelap, yaitu tingginya tingkat prostitusi. Sama seperti di Spanyol, prostitusi di Brasil berada di area abu-abu. Hal ini membuat para pekerja seks komersial di Brasil rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Faktor kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi salah satu penyebab tingginya angka prostitusi di Brasil. Pemerintah Brasil sendiri sudah berusaha untuk mengatasi masalah ini, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Outro. Itulah tadi beberapa negara dengan tingkat prostitusi tertinggi di dunia. Saya harap kalian gak hanya melihat fenomena ini dari satu sisi saja. Ada banyak faktor yang melatar belakangi, mulai dari faktor ekonomi, sosial, budaya, sampai kebijakan pemerintah. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.